Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya dan pelakunya masih belum tertangkap sampai sekarang. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jessica Easterly lahir pada tanggal 17 Agustus 1976. Dia dan saudara perempuannya, Audrey Gutierrez, sering menghabiskan waktu berjam-jam di telepon satu sama lain, berbicara sambil menonton reality show kesukaan mereka. Ketika jadwal mereka menjadi sibuk, mereka saling bertukar pesan di Facebook yang sebagian besar berisi lirik lagu atau kata-kata untuk saling menyemangati. Dua saudara ini tumbuh besar di Ocean Springs, Mississippi, dan sekarang mereka tinggal di negara bagian yang berbeda. Jessica di New Orleans, Louisiana, dan Audrey di Biloxi, Mississippi. Jadi mereka hanya berhubungan melalui panggilan telepon yang sering mereka lakukan. Audrey mengatakan kalau mereka bisa berbicara berjam-jam tentang apa saja. Jessica adalah seorang wanita yang dikenal karena kepribadiannya yang ramah dan senang berada di tengah-tengah teman dan keluarganya. Dia punya seorang sahabat bernama Maria, dan mereka juga sering bertukar kabar lewat telepon karena tinggal di negara bagian yang berbeda juga. Jessica pernah mengaku pada temannya Maria bahwa dia siap untuk meninggalkan suaminya Justin. Dia lelah karena suaminya itu sering memukulnya. Dia merasa sudah cukup dan menyadari bahwa dia pantas mendapatkannya lebih baik dalam hidupnya. Dia memutuskan bahwa dia siap untuk memulai lagi kehidupan yang baru. Suatu hari di tanggal 12 Agustus 2019, Maria melewatkan panggilan telepon dari Jessica hingga 3 kali. Dan saat keduanya akhirnya terhubung beberapa menit kemudian, Jessica dengan suara panik meminta Maria untuk datang menjemputnya di rumah yang dia tinggali bersama suami dan anak tirinya di New Orleans. Karena dia takut pulang ke rumah suami dan anak tirinya itu. Maria mengatakan saat itu Jessica tidak memberitahu alasannya secara spesifik, hanya minta untuk dijemput saja. Tetapi itu adalah 2 jam perjalanan dan Maria tidak punya siapapun untuk menjemput anak-anaknya dari sekolah. Jadi mereka mulai membuat rencana agar Maria menjemputnya keesokan paginya saja setelah mengantar anaknya pergi ke sekolah. Terakhir kali Maria mendengar dari Jessica adalah dalam sebuah pesan teks yang berbunyi, "Oke, tunggu saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika aku sampai di rumah." Maria tidak mendengar kabar apapun dari Jessica yang menurutnya sangat tidak biasa. Dia menunggu konfirmasi waktu penjemputan, namun tak ada kabar dari Jessica selama 2 hari yang membuat Maria menjadi gugup. Saat itu di tanggal 14 Agustus, sekitar pukul 9 malam, dia mendapat pesan dari akun Facebook Jessica. Tapi ternyata yang mengirim adalah suami Jessica, Justin Durning. Dia bertanya, "Apakah Jess bersamamu? Grace dan aku khawatir." Grace adalah putri Justin dan putri tiri Jessica. Ketika Maria membaca pesan itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tahu kalau saat itu sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dalam pesan yang terlihat panik itu, suami Jessica memberitahu Maria bahwa dia terakhir berbicara dengannya sekitar tengah hari di hari itu, dan bahwa Jessica setelah itu menghilang dengan meninggalkan segalanya, termasuk ponsel, kunci mobil, dan dompetnya. Maria langsung menelpon Departemen Kepolisian New Orleans untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Jessica di General Haig Street. Ketika polisi tiba di rumah itu, Justin menceritakan kisah itu kepada mereka dan memutuskan untuk mengajukan laporan orang hilang tentang Jessica. Tetapi dalam laporan itu dia menghindari untuk mengidentifikasi dirinya sebagai suami dari Jessica, karena keduanya menjalankan kehidupan ganda sebagai bintang film dewasa di internet dengan nama samaran Viv dan Lance Anderson. Di tanggal 17 Agustus yang seharusnya adalah hari ulang tahun Jessica, namun dia masih belum diketemukan jejaknya. Pada 22 Agustus, seminggu setelah Jessica terakhir terlihat, Audrey, saudara perempuan mereka yang lain Amanda, dan sepupu mereka
pergi ke New Orleans untuk berbicara dengan para detektif di Departemen Kepolisian. Tetapi pertama-tama mereka memutuskan untuk melakukan pencarian mereka sendiri di lingkungan rumah Jessica. Audrey mengatakan mereka sedang mengemudi dengan pelan ketika bau busuk mendorong mereka untuk keluar dari mobil dan mencari dengan berjalan kaki. Audrey lah yang menemukan penemuan mengerikan itu. Di sepanjang pepohonan di area berhutan taman kota dekat persimpangan Orleans Avenue dan Kenilworth Street, sekitar 2 blok dari rumah Jessica, ada sesosok tubuh tak bernyawa yang mengenakan tank top hitam, celana pendek hitam, dan sepatu hitam. Audrey yang menemukan langsung tahu kalau itu adalah tubuh Jessica. Dalam ketidakpercayaannya, dia pun langsung menelpon polisi dan penyelidikan segera dilakukan. Tubuh Jessica yang ditemukan rusak parah karena kondisi cuaca dan matahari Louisiana yang sangat panas. Di bulan Oktober 2019 ditemukan bahwa ketika kepolisian menerima DNA dari ibu Jessica, mereka hanya meletakkannya di atas meja tanpa mengirimkannya ke lab. Alasan yang diberikan tidak ada yang tahu kemana perginya. Hal ini menunda konfirmasi identitas yang tentunya menunda penyelidikan untuk Jessica. Dan akhirnya baru di tanggal 8 November 2019, konfirmasi resmi diterima bahwa DNA dari ibu Jessica cocok dengan tubuh yang ditemukan. Keluarga Jessica mengklaim kalau mereka percaya permainan kotor terlibat dan bahwa tubuhnya sengaja ditempatkan di tempat dia ditemukan. Ayah tiri Jessica, Rick Smith, mengatakan kalau otopsi cukup sulit dilakukan karena tubuh Jessica terbaring di bawah sinar matahari selama 1,5 minggu sebelum akhirnya ditemukan. Di bulan Desember 2019, suami Jessica membuat 2 akun GoFundMe meminta bantuan untuk membayar pemakaman Jessica. Satu di bawah nama resmi Jessica dan yang lainnya dengan nama yang digunakan untuk konten dewasa mereka. Justin mengatakan di akun GoFundMe itu, jika Anda menyumbang, Anda akan menerima foto, video, pakaian dalam, dan bahkan sepatu eksklusif. 2 bulan berlalu sebelum keluarga Jessica menerima laporan otopsinya pada 15 Januari 2020. Menurut juru bicara kantor koroner, otopsi menemukan bukti bahwa Jessica mengalami patah hidung, patah pada rahangnya, patah tulang rusuk, dan patah tulang leher saat dia meninggal. Namun dalam laporan yang ditandatangani 8 Januari itu, ahli patologi tidak membahas bagaimana cedera itu mungkin terjadi. Mereka juga tidak yakin apakah cedera itu terkait dengan kematiannya. Karena penyebab kematian yang belum ditentukan, kasus ini tidak diklasifikasikan sebagai kasus pembunuhan. Namun keluarga bersikeras kalau Jessica tidak mati begitu saja. Namun memang ada seseorang yang dengan sengaja menyakitinya sampai meninggal dunia. Sementara itu, tubuh Jessica tetap berada di kamar mayat Orleans saat penyelidikan berlanjut. Pada tanggal 24 Januari 2020, ayah tiri Jessica dan saudara perempuannya pergi ke New Orleans untuk bertemu dengan detektif. Mereka diberitahu kalau sekarang kasus Jessica dianggap sebagai kasus dingin. Kemudian pada hari itu juga Justin ditahan untuk observasi 24 jam setelah seorang wanita di sebuah bar yang juga bernama Jessica didekati olehnya dan diberi catatan oleh Justin. Wanita itu bilang kalau Justin bertingkah seperti orang gila dan dia memberitahunya bahwa nama istrinya adalah Jessica juga dan dia melakukan bundir. Justin bersikeras agar wanita itu mengambil semua pakaian Jessica. Di tanggal 15 Maret 2020, sepasang suami istri di lingkungan Lakeview menghubungi Audrey dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan kartu identitas dan selimut Jessica. Audrey memanggil detektif dan memberitahu dia apa yang ditemukan pasangan itu hanya 15 meter dari tempat mereka menemukan tubuh Jessica 7 bulan sebelumnya. Detektif mengatakan dia ingin berbicara dengan pasangan itu tentang di mana mereka menemukan barang bukti itu. Di tanggal 7 April 2020, Audrey menelpon pasangan Lakeview itu untuk menindaklanjuti. Namun pasangan itu memberitahu Audrey bahwa tidak ada yang menghubungi mereka. Juga tidak ada kehadiran polisi di mana mereka menemukan ID dan selimut itu. Dan baru di tanggal 1 September 2020, pasangan di Lakeview mengirim pesan kepada Audrey dan mengatakan bahwa detektif akhirnya menghubungi mereka. Kepolisian membutuhkan waktu 170 hari untuk menindaklanjuti laporan itu. Sementara kasus Jessica tetap terbuka dan aktif, keluarganya merasa polisi tidak cukup bekerja untuk menyelesaikan kasusnya.
keluarga memohon kepada jaksa wilayah Jason Williams untuk melihat kematian Jessica dan mencari bukti baru. Jaksa distrik setuju bahwa penyelidikan membutuhkan tinjauan kedua. Keluarga Jessica percaya dia dibunuh pada hari dia hilang dan mayatnya dibuang di dekat hutan oleh pelakunya. Mereka telah bersumpah untuk terus memperjuangkan Jessica sampai kasusnya terpecahkan dan pembunuhnya berada di balik jeruji besi. Dan setelah setahun berlalu sejak tubuh Jessica ditemukan dan keluarga serta teman-temannya masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab, teman dan keluarga Jessica terus menggalang keadilan untuk Jessica yang mereka gambarkan sebagai orang yang ramah, menyenangkan, dan selalu bisa membuat mereka tersenyum. Kakaknya Audrey mengelola situs web yang didedikasikan untuk kasus ini dan terus melanjutkan perjuangan mereka dengan tagar Justice for Jessica. Tubuh Jessica masih berada di kamar mayat sejak Agustus 2019. Di tanggal 20 Oktober 2020, penyidik TKP dipanggil ke rumah Jessica. Mereka mengambil sampel kasur yang dibuang Justin di depan rumahnya. Dan sampai akhir tahun pihak keluarga masih menunggu hasil dari forensik itu. Jessica telah berada di kamar mayat selama 490 hari dan akhirnya di tanggal 2 Februari 2021, koroner membebaskan Jessica kepada keluarga setelah total menghabiskan 530 hari di kamar mayat. Keluarga Jessica akhirnya lega tubuh Jessica boleh keluar setelah menunggu 18 bulan. Alih-alih melepaskan jenazah Jessica kepada suaminya, keluarganya menuntut agar jenazahnya bisa dimakamkan di Mississippi. Bulan Mei 2021, Audrey memulai petisi online ke jaksa wilayah New Orleans Jason Williams untuk menyelidiki kematian saudara perempuannya itu. Petisi itu ditandatangani oleh 27.000 orang. Pertemuan akhirnya berlangsung, tetapi Audrey tidak dapat memberikan komentar saat itu karena masih menunggu hasil forensik dari kasur dan headboard. Dan di bulan Juni 2021, hasil dari forensik itu akhirnya keluar, yang hasilnya tidak ditemukan apapun di kepala tempat tidur dan kasur itu. Dan akhirnya di tanggal 21 Agustus 2021, keluarga bisa mengadakan pemakaman untuk Jessica di St. Margaret of Scotland. Dan di tanggal 25 Agustus 2021, jaksa wilayah Jason Williams mengadakan konferensi pers di sudut Kenilworth dan Orleans yang merupakan langkah yang sangat besar dalam penyelidikan. Karena di situ pertama kalinya kasus Jessica disebut sebagai kasus pembunuhan. Dan dia mendukung untuk diadakan pemeriksaan kembali atas kasus Jessica itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Kira-kira pihak siapa yang terlibat dalam kasus Jessica sehingga penyelidikan terlihat sangat susah untuk dilakukan? Nanti tulis ya di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!